Halo, selamat datang kembali teman-teman catatan harian kuliah. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Kami berharap semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi mengenai pertolongan pertama pada korban gigitan ular. Hewan reptil ini pasti sering kita jumpai di sekitar kita. Ketika keadaan mereka terancam, serangan hewan ini dapat terjadi pada manusia yang berada di sekitarnya. Untuk itu, kita perlu tahu cara pertolongan pertama apabila kita menjumpai korban gigitan ular, terutama ular yang berjenis berbisa. Ada banyak jenis ular yang berada di daerah tropis seperti di Indonesia. Salah satunya jenis ular yang memiliki bisa mematikan. Indonesia adalah salah satu negara tropis terbesar yang memiliki kasus gigitan ular yang cukup tinggi. Mengingat sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan lahan untuk pertanian. Resiko angka korban gigitan ular pun juga akan meningkat. Penanganan pertama yang benar perlu diberikan kepada korban untuk mencegah komplikasi yang lebih serius hingga kematian. Yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu baik penolong maupun korban tidak boleh panik. Penolong menenangkan korban. Kemudian, kenali jenis ular. Apakah ular itu beracun atau tidak beracun? Nah, ular beracun atau berbisa biasanya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bentuk pupil mata yang elips, kemudian kepala yang berbentuk segitiga, dan kemudian terdapat 2 taring di bagian tengah rahang atas mulutnya. Bisa dilihat dari bentuk gigitan pada korban. Kemudian, untuk ular tidak berbisa mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bentuk pupilnya yang bulat, kemudian bentuk kepala yang elips atau oval, dan mempunyai gigi yang sejajar berbentuk kecil dan bentuknya sama, tidak mempunyai taring. Juga bisa dilihat dari gigitan pada korban. Berikutnya, segera hubungi layanan gawat darurat terdekat agar korban segera mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Berikutnya, sembari menunggu pertolongan dari tim gawat darurat terdekat, penolong bisa membantu untuk mempertahankan posisi badan korban, khususnya pada bekas gigitan, agar lebih jauh dari jantung. Hal ini difungsikan agar racun ular tidak menjalar lebih lanjut ke jantung dan beredar ke organ-organ atau bagian tubuh penting lainnya dari korban, sehingga memperkecil resiko komplikasi dan kematian. Berikutnya, lakukan balut tekan pada daerah gigitan dengan melewati 2 sendi. Yang perlu diperhatikan, jangan melakukan pembalutan
atau memfiksasi atau menekan pada satu sisi saja di bekas gigitan, atau berusaha mengeluarkan racun dengan cara menyayat, atau juga tidak boleh memberikan es batu pada area gigitan. Hal yang dilarang tersebut difungsikan untuk mengurangi risiko nekrosis atau pembusukan pada jaringan di area gigitan dari ular. Sedang pada saat melakukan balut tekan pada daerah gigitan dengan melewati 2 sendi, difungsikan agar racun ular tidak menjalar lebih lanjut ke area bagian atas atau ke area bagian organ penting lainnya dari korban. Tentunya, pada saat melakukan balut tekan pada bagian gigitan, harus tetap mempertahankan posisi pada korban. Nah, bisa kita lihat apabila kita salah untuk melakukan penanganan atau pertolongan pertama, yaitu dengan melakukan hal yang tidak diperbolehkan tadi. Salah satunya dengan melakukan fiksasi atau mengikat di salah satu bagian dari area gigitan ular. Terlihat di sini, di bagian bawah area fiksasi atau bagian bawah dari area tekanan mengalami nekrosis atau mengalami pembusukan. Nah, jangan sampai salah ya untuk memberikan pertolongan pertama pada korban gigitan ular, karena pertolongan pertama ini sangat berarti untuk kelanjutan penata laksanaan medis bagi korban, dan tentunya kelangsungan hidup untuk korban sendiri. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam catatan harian kuliah.